Berikut ini adalah bagian dari buku peta baru, energi, iklim dan benturan antar negara yang ditulis oleh Daniel Yergin. Sengaja saya buat dalam bentuk generator text-to-speech untuk memudahkan saya belajar isi buku ini. Seluruh konten merupakan milik penulis buku ini dan bukan saya. Manusia bensin. Jika Anda ingin memahami awal dari revolusi shale, mulailah perjalanan di Interstate 35E dari Dallas dan arahkan ke utara sejauh 40 mil, kemudian belok ke kota kecil bernama Ponder. Lewati toko pakan, menara air putih, papan nama untuk Cobo Church, dan toko donat yang telah tutup. Tambah 4 mil lagi dan Anda akan sampai di Dis, Texas, yang berpenduduk sekitar 400 orang. Anda akan tiba di pagar kawat di sekitar rangkaian pipa kecil dengan tangga built-in, sumur gas alam SH Griffin 4. Pada papan di pagar tertulis tanggalnya, Idibor pada 1998. Itu bukan waktu terbaik untuk mengebor sumur. Harga minyak dan gas turun drastis akibat krisis keuangan Asia dan kepanikan ekonomi global yang menyusul. Namun, SH Griffin 4 akan mengubah keadaan lebih dari yang bisa dibayangkan siapapun pada saat itu. Sumur ini terutama dibor dengan teknologi standar, tetapi juga melibatkan eksperimen dan inovasi, meskipun dengan skeptisisme yang besar. Kelompok kecil orang yang bekerja di sumur ini percaya bahwa entah bagaimana gas alam bisa diekstraksi dari batu shale padat dengan cara yang komersial, sesuatu yang menurut buku teks teknik perminyakan dianggap mustahil. Keyakinan tak tergoyahkan ini terutama milik satu orang, bos mereka, George P. Mitchell. Ia telah lama menjadi seorang true believer. Untuk memahami intensitas keyakinannya, Anda harus mengerti bahwa jalan menuju SH Griffin 4 dimulai jauh sebelumnya, di sebuah desa kecil di semenanjung Peloponnesos, Yunani. Pada tahun 1901, seorang penggembala berusia 20 tahun bernama Savas Paraskevopolos, yang tidak bisa membaca, memutuskan bahwa satu-satunya jalan keluar dari kemiskinan adalah bermigrasi ke Amerika Serikat. Saat tiba di Galveston, Texas, namanya berubah menjadi Mike Mitchell. Dia akhirnya membuka usaha laundry dan semir sepatu yang hanya cukup untuk menghidupi keluarganya. Putranya, George, mendaftar di Texas A&M University, di mana dia belajar geologi dan disiplin baru yang disebut teknik perminyakan. George hidup miskin, dan ini terjadi pada masa depresi besar. Untuk membiayai pendidikannya, ia menjual permen dan alat tulis yang diembos kepada siswa lain, menjadi pelayan, dan menjahit pakaian mereka. Dia juga menjadi kapten tim tenis dan lulus sebagai yang terbaik di kelasnya. Setelah Perang Dunia Kedua, Mitchell tidak ingin bekerja untuk orang lain. Dengan beberapa mitra, ia membuka kantor sebagai ahli geologi konsultasi di atas sebuah apotek di Houston. Pada tahun 1970-an, ia telah membangun perusahaan minyak dan gas yang cukup besar, meskipun dengan berbagai tantangan. Namun, ia memiliki kecenderungan yang tidak biasa. Ia lebih memilih gas alam daripada minyak. Sekitar tahun 1972, ia menemukan buku The Limits to Growth, karya kelompok lingkungan Club of Rome. Buku itu meramalkan bahwa dunia yang segera akan menjadi kelebihan populasi akan kehabisan sumber daya alam. Terpikat, Mitchell menjadi semakin tertarik pada isu-isu lingkungan. Bagi Mitchell, gas alam menjadi bukan hanya bisnis, tetapi juga sebuah misi, karena gas lebih bersih daripada pembakaran batu bara. Kadang-kadang, dia menelepon orang-orang dan menegur mereka jika dia pikir mereka mengatakan sesuatu yang positif tentang batu bara. Dipicu oleh etos lingkungannya yang baru, ia meluncurkan bisnis yang sepenuhnya berbeda,
menciptakan komunitas terencana seluas 44 mil persegi di utara Houston yang disebut The Woodlands. Slogannya adalah, hutan yang layak huni. Hari ini memiliki populasi lebih dari 100.000. Mitchell terlibat dalam pengambilan keputusan hingga ke detail taman bunga dan pohon, dan bahkan menambahkan kalkul liar, meskipun salah satunya ditembak. Namun, ia tidak bisa mengabaikan bisnis energinya. Ia memiliki masalah besar. Mitchell Energy terikat kontrak untuk menyediakan 10% gas alam Chicago. Tetapi cadangan gas untuk mendukung kontrak itu semakin menipis. Mitchell Energy harus melakukan sesuatu. Saat itulah Mitchell menemukan kemungkinan solusi. Pada tahun 1981, ia membaca draft artikel jurnal oleh salah satu ahli geologinya. Artikel itu menyajikan hipotesis yang berlawanan dengan apa yang diajarkan di kelas geologi dan teknik perminyakan. Artikel tersebut mengusulkan bahwa gas komersial bisa diekstraksi jauh di bawah tanah dari batuan yang sangat padat, lebih padat daripada beton. Ini adalah batuan sumber, dapur, di mana material organik telah dimasak selama jutaan tahun dan berubah menjadi minyak atau gas. Menurut buku teks, minyak dan gas kemudian bermigrasi ke reservoir, dari mana keduanya bisa diekstraksi. Pada saat itu diyakini bahwa minyak dan gas mungkin masih tersimpan di shale tetapi tidak dapat diproduksi secara komersial karena tidak bisa mengalir melalui batuan padat. Artikel itu tidak setuju. Mitchell, yang khawatir dengan kontrak Chicago, menjadi yakin bahwa ini mungkin adalah jalan menuju penyelamatan perusahaannya. Harus ada cara untuk membuktikan bahwa keyakinan umum salah. Area uji akan menjadi Barnett Shale, dinamai dari seorang petani yang tiba di daerah tersebut menggunakan kereta kuda di pertengahan abad ke-19, mencakup 5.000 mil persegi, lebih dari 1 mil di bawah tanah, tersebar di bawah bandara Dallas, Fort Worth dan di bawah peternakan serta kota-kota kecil di Texas Utara. Tahun demi tahun, tim Mitchell bekerja keras untuk memecahkan kode Shale. Tujuan mereka adalah membuka jalur kecil dalam batuan shale yang padat agar gas bisa mengalir melalui batuan dan masuk ke sumur. Untuk melakukannya, mereka menerapkan hydraulic fracturing, yang kemudian lebih dikenal sebagai fracking, yang menggunakan campuran air, pasir, gel, dan beberapa bahan kimia yang disuntikan dengan tekanan tinggi ke dalam batuan untuk membuka pori-pori kecil dan membebaskan gas. Hydraulic fracturing adalah teknologi yang dikembangkan pada akhir 1940-an dan telah digunakan secara umum dalam pengeboran minyak dan gas konvensional sejak saat itu. Namun, di sini fracking diterapkan bukan pada reservoir konvensional, melainkan langsung pada batuan shale. Meski begitu, waktu terus berlalu dan banyak uang dihabiskan tanpa hasil komersial. Kritik mulai muncul di dalam perusahaan. Ketika ada yang berani menyarankan kepada Mitchell bahwa idenya tidak akan berhasil, bahwa itu hanyalah eksperimen ilmiah, ia akan berkata, inilah yang akan kita lakukan. Dan karena ia mengendalikan perusahaan, Mitchell Energy terus melakukan fracking di Barnett, namun tetap tanpa hasil yang memuaskan. Pada pertengahan 1990-an, posisi keuangan perusahaan mulai genting. Harga gas alam rendah. Mitchell Energy mengurangi pengeluaran dan memotong jumlah karyawannya. Perusahaan menjual The Woodlands seharga $543 juta. Ketika pengumuman disampaikan kepadanya untuk ditinjau, Mitchell mencatat, oke tapi sedih. Dia kemudian berkata, saya benci menjualnya. Namun ia tidak punya pilihan. Perusahaan membutuhkan uang. Namun, Mitchell tetap teguh pada shale. Salah satu hal yang menggambarkannya,
seperti yang pernah dikatakan cucunya, adalah keras kepala. Jika ia meragukan, ia menyimpannya untuk dirinya sendiri. Pada 1998, perusahaan telah menghabiskan banyak uang di Barnett, mencapai sekitar $1,4 miliar. Ketika analis membuat perakiraan pasokan gas alam masa depan Amerika, Barnett bahkan tidak masuk daftar. Semua orang berpengalaman dan berpendidikan ingin keluar dari Barnett, Jikata dan Stewart, salah satu yang percaya di Mitchell. Mereka bilang kami sedang membuang-buang uang. Nick Steinsberger, seorang manajer Mitchell berusia 34 tahun di Barnett, tidak termasuk para skeptis. Dia yakin bahwa harus ada solusi teknis untuk memproduksi shale secara komersial. Selain itu, harga gas alam rendah, dan dia juga mencoba menekan biaya pengeboran sumur. Untuk melakukannya, ia harus mengatasi salah satu biaya terbesar, biaya guar. Guar, sebagian besar diimpor dari India, berasal dari biji guar. Ini banyak digunakan dalam industri makanan untuk memastikan konsistensi dalam kue, pie, es krim, sereal sarapan, dan yogurt. Namun, itu juga memiliki kegunaan lain. Dalam fracking, dalam bentuk seperti gelatin yang membawa pasir ke dalam retakan untuk memperlebar celahnya. Tetapi guar dan aditif terkait mahal. Saat menghadiri pertandingan bisbol di Dallas, Steinsberger bertemu beberapa ahli geologi lain yang berhasil mengganti sebagian besar guar dengan air, namun di bagian lain Texas dan bukan pada shale. Pada 1997, dia bereksperimen dengan resep air mereka pada beberapa sumur shale, namun tidak berhasil. Steinsberger mendapat persetujuan untuk satu percobaan terakhir. Ini adalah ESA Griffin 4 Didis. Tim masih menggunakan air untuk menggantikan sebagian besar guar, tetapi kali ini mereka memasukkan pasir lebih lambat. Pada musim semi 1998, mereka menemukan jawabannya. Sumurnya, dikata Steinsberger, jauh lebih unggul dari sumur lain yang pernah dibor Mitchell. Kode shale telah terpecahkan. Teknik baru itu membutuhkan nama. Mereka tidak ingin menyebutnya Deepwater fracking. Itu akan terlalu biasa, bahkan membosankan. Maka mereka menyebutnya Slickwater fracturing. Perusahaan dengan cepat mengadaptasi teknik tersebut ke sumur-sumur barunya di Barnett. Produksi meningkat pesat. Namun, jika mereka ingin mengembangkan shale dalam skala besar, Mitchell Energy membutuhkan banyak modal, yang jelas tidak mereka miliki. Dengan berat hati, George Mitchell memulai proses untuk menjual perusahaan. Secara pribadi, ini adalah waktu yang sulit baginya. Meski ia bisa merasa puas bahwa intuisi dan keyakinannya terbukti benar setelah 17 tahun, ia sedang menjalani perawatan kanker prostat dan istrinya mulai terkena Alzheimer. Tidak ada pembeli. Proses penjualan dibatalkan, dan perusahaan kembali bekerja. Dalam 2 tahun berikutnya, produksi gas Mitchell Energy lebih dari 2 kali lipat. Hal ini menarik perhatian Larry Nichols, CEO Devon Energy, salah satu perusahaan yang sebelumnya melewatkan Mitchell Energy selama proses penjualan. Nichols menantang para insinyurnya sendiri. Mengapa ini bisa terjadi? Jika fracking tidak berhasil, mengapa produksi Mitchell meningkat? Insinyur-insinyur Devon menyadari bahwa Mitchell Energy memang telah berhasil memecahkan kodenya. Nichols tidak ingin kehilangan kesempatan untuk kedua kalinya. Pada tahun 2002, Devon membeli Mitchell dengan harga $3,5 miliar. Pada saat itu, kata Nichols, tidak ada yang percaya bahwa pengeboran shale berhasil,
kecuali Mitchell dan kami. Namun, pengeboran shale membutuhkan teknologi lain agar ekonomis, yaitu pengeboran horizontal. Teknologi ini memungkinkan operator untuk mengebor secara vertikal, sekarang, hingga sedalam 2 mil, hingga mencapai titik kick-off, di mana mata bor berputar dan bergerak secara horizontal melalui shale. Ini membuat lebih banyak batuan terbuka pada mata bor, sehingga meningkatkan perolehan gas, atau minyak, secara signifikan. Meskipun ada pengalaman dengan pengeboran horizontal, teknologi ini baru menjadi lebih umum pada akhir 1980-an dan awal 1990-an. Hal ini berkat kemajuan dalam pengukuran dan pemantauan, pengeboran arah, analisis seismik, dan motor khusus yang dapat melakukan hal luar biasa. 1 atau 2 mil di bawah tanah, motor tersebut mendorong mata bor maju setelah melakukan belokan 90 derajat dan mulai bergerak horizontal. Dan ini membutuhkan satu hal lagi, uji coba dan kesalahan, yang ekstensif. Devon kini siap untuk mencoba menggabungkan pengeboran horizontal dengan fracking. Pada musim panas yang panas tahun 2003, sekelompok besar pejabat pemerintah, insinyur, pakar, dan eksekutif dari industri gas alam berkumpul 750 mil ke utara, di sebuah ruang konferensi besar di Marriott Bandara Denver. Tujuannya adalah untuk meninjau hasil studi besar tentang masa depan gas alam AS. Kesimpulan studi tersebut sangat pesimistis. Setelah bertahun-tahun stagnan, harga gas alam tiba-tiba naik tajam. Permintaan meningkat, terutama dalam sektor pembangkit listrik. Namun, meskipun jumlah rig pengeboran aktif berlipat ganda, laporan tersebut menyebutkan bahwa fakta yang mengejutkan adalah bahwa harga gas alam yang tinggi secara terus-menerus tidak menghasilkan peningkatan pasokan gas alam yang diharapkan. Singkatnya, Amerika Serikat dianggap kehabisan gas alam. Teknologi baru dan gas non-konvensional atau tidak konvensional, kata ketua studi kepada kelompok tersebut, hampir tidak akan berdampak signifikan. Gas shale bahkan tidak disebutkan sepintas dalam daftar tersebut. Seorang profesor dari Universitas Texas menyela. Ia mencatat bahwa perkiraan untuk non-konvensional hanya sekitar sepertiga dari proyeksi lainnya. Itu perbedaan yang sangat besar, komentarnya dengan tajam. Ketua tersebut tidak setuju. Ia mengatakan proyeksi yang lebih besar salah besar. Seseorang jelas salah di sini, bukan? Jawab sang profesor. Hampir semua orang di ruangan itu yakin bahwa profesor tersebut yang salah besar dan bahwa Amerika Serikat menghadapi kekurangan gas alam domestik secara permanen. Cara utama untuk menutupi kekurangan tersebut adalah dengan mencari pasokan dari luar negeri, mengimpor gas alam cair, LNG. Amerika Serikat diperkirakan akan menjadi importir LNG terbesar di dunia, semakin bergantung pada pasar global untuk gasnya, seperti ketergantungan yang sudah ada untuk minyaknya. Namun, pada Juli 2003, saat studi gas alam tersebut dibahas di ruang pertemuan ber-AC di Denver, kru Devon bekerja di Texas dalam suhu hampir 100 derajat, secara metodis mengebor hingga 55 sumur. Larry Nichols, CEO Devon, tidak hadir dalam pertemuan di Denver karena ia fokus pada program pengeboran Devon. Saat kami mengebor setiap sumur dan melihat produksi yang berlanjut dari sumur-sumur tersebut, kami semakin menyadari setiap hari bahwa ini benar-benar mengubah permainan, kenang Nichols. Tidak pernah ada momen eureka tunggal. Ada banyak momen eureka kecil saat kami secara bertahap menyempurnakan teknologi kami. Pada akhir program pengeboran itu, mereka mendapatkan buktinya. Insinyur-insinyur Devon berhasil menggabungkan dua teknologi, fracking air licin dengan pengeboran horizontal,
untuk membebaskan gas alam yang terperangkap dalam shale. Selebihnya adalah sejarah, kata Nichols kemudian. Seolah-olah tembakan pistol start telah terdengar. Berita tentang terobosan ini memicu perlombaan cepat di antara perusahaan-perusahaan lain untuk mendapatkan bagian dari batuan padat itu sebelum orang lain melakukannya. Perusahaan-perusahaan ini bukan perusahaan besar yang logonya terlihat di stasiun-stasiun pengisian bahan bakar di seluruh negeri. Para raksasa itu masih menjual aset produksi dalam negeri mereka karena mereka menganggapnya sebagai jalan buntu. Sebaliknya, perusahaan-perusahaan besar ini menginvestasikan uang mereka ke perairan dalam Teluk Meksiko dan di proyek mega bernilai miliaran dolar di seluruh dunia. Bagi mereka, kawasan daratan di Amerika Serikat terlalu terbatas dan tanpa jelas mengalami penurunan untuk dapat memberikan sumber daya dalam skala yang mereka butuhkan. Daratan itu ditinggalkan bagi para perusahaan independen, perusahaan yang fokus pada eksplorasi dan produksi, tidak terbebani dengan pompa bensin atau kilang minyak, lebih bersifat kewirausahaan, lebih gesit, dan dengan struktur biaya yang lebih rendah untuk menghasilkan keuntungan di kawasan daratan yang semakin habis sumber dayanya. Istilah independen mencakup berbagai perusahaan, mulai dari yang bernilai miliaran dolar hingga para eksplorator kecil yang ulet. Mereka berlomba untuk menyewa sebanyak mungkin lahan yang menjanjikan dari para peternak dan petani, lalu memulai proses membuktikan sumber daya tersebut. Diketahui kemudian bahwa tidak semua formasi serpi sama, beberapa lebih produktif daripada yang lain. Mereka berlomba menemukan the sweet spot, atau area paling produktif sebelum ditemukan oleh perusahaan lain. Para landmen memainkan peran penting dalam revolusi ini, mengetuk pintu rumah-rumah pedesaan, meninggalkan pesan di kotak pos, dan menawarkan pemilik lahan untuk menukar hak mineral mereka yang sebelumnya dianggap tidak berharga dengan potensi royalti di masa depan, dan mungkin kekayaan. Para independen membawa perlombaan ini ke formasi serpi lainnya di Louisiana dan Arkansas, di Oklahoma, dan kemudian ke daerah serpi gas terbesar, Marcellus, formasi batuan tebal yang terletak sekitar 1 mil di bawah permukaan yang membentang dari New York bagian barat hingga Pennsylvania, Ohio, dan Virginia Barat, serta mencapai Kanada. Marcellus Shale akan menjadi salah satu provinsi gas terbesar di dunia, bahkan mungkin yang terbesar. Di bawah Marcellus juga terdapat formasi serpih lain yang disebut Utica. Harga yang tinggi menjadi motivasi utama bagi para independen untuk bergerak secepat mungkin. Setelah berdekade-dekade menjadi sumber energi murah dan melimpah, lapor Wall Street Journal, gas alam Amerika Serikat menjadi yang termahal di dunia industri. Harga tinggi memotivasi banyak eksperimen, investasi, dan pengambilan risiko yang tidak akan dilakukan jika harga rendah. Profil produksi gas ini berbeda dengan gas konvensional, dan kemudian minyak. Output awal dari sumur baru tinggi, namun kemudian menurun jauh lebih cepat daripada sumur konvensional sebelum stabil. Hal ini menciptakan kebutuhan untuk terus mengebor sumur baru, sehingga menjadikan proses ini seperti proses manufaktur. Tahun 2008 menjadi momen penting. Tahun itu, produksi gas alam Amerika Serikat naik, berlawanan dengan ekspektasi umum. Hal ini segera menarik perhatian perusahaan-perusahaan besar internasional. Beberapa dari mereka mulai mengalihkan sebagian investasi mereka kembali ke daratan Amerika Serikat, dengan beberapa bahkan membeli perusahaan independen. Sejumlah perusahaan internasional, dari Tiongkok, India, Prancis, Italia, Norwegia, Australia, Korea, mulai bekerja sama dengan perusahaan independen Amerika dan memberikan suntikan dana yang dibutuhkan untuk melanjutkan ekspansi cepat mereka. Dengan perspektif baru ini,
perkiraan sumber daya gas Amerika Serikat meningkat secara dramatis. Pada tahun 2011, Komite Gas Potensial, Potential Gas Committee, yang menganalisis sumber daya fisik Amerika Serikat, memproyeksikan sumber daya gas yang dapat dipulihkan naik 70% dibandingkan satu dekade sebelumnya. Pada tahun yang sama, Presiden Barack Obama menyatakan, inovasi baru-baru ini memberi kita peluang untuk menggali cadangan yang lebih besar, mungkin cukup untuk 1 abad, di dalam serpi yang berada di bawah kaki kita. Angka-angka terus meningkat. Pada 2019, perkiraan Komite Gas Potensial untuk cadangan gas yang dapat dipulihkan adalah 3 kali lipat dari perkiraan tahun 2002. Produksi gas meningkat begitu cepat sehingga dikenal dengan istilah gelombang serpi. Ketika gas bergerak dari kekurangan ke kelebihan pasokan, harga pun turun drastis. Kombinasi pasokan melimpah dan harga rendah mengubah komposisi energi di Amerika Serikat, dengan porsi gas dalam total energi yang semakin meningkat. Perubahan paling signifikan terjadi di sektor pembangkit listrik. Batubara telah lama menjadi sumber utama listrik, didukung oleh kebijakan pemerintah pada tahun 1970-an dan 1980-an yang mempromosikan batubara sebagai sumber energi domestik yang aman dan membatasi penggunaan gas alam untuk pembangkit listrik, karena pada waktu itu, negara ini juga dianggap akan kehabisan gas. Pada 1990-an, sebelum adanya serpih, gas tidak pernah menyumbang lebih dari 17% dari pembangkit listrik. Namun, dengan hadirnya gas serpih, harga gas menjadi sangat kompetitif, dan oposisi lingkungan membuat pembangunan pembangkit listrik berbahan bakar batu bara yang baru hampir mustahil di Amerika Serikat. Pada tahun 2007, batu bara masih menghasilkan setengah dari listrik di Amerika Serikat. Namun, pada 2019, angkanya turun menjadi 24%, sementara gas alam meningkat menjadi 38%. Inilah alasan utama mengapa emisi karbon dioksida, CO2, Amerika Serikat turun ke level awal 1990-an, meskipun ekonomi negara tersebut telah berlipat ganda. Pemikiran untuk mengimpor LNG yang mahal pun telah ditinggalkan. Tantangannya bukan lagi bagaimana mendapatkan pasokan baru yang langka, melainkan bagaimana menemukan pasar untuk melimpahnya gas alam murah yang terus bertambah. Jumlahnya memang sangat besar.